Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idwaldi. Di sini saya akan membahas tentang analisis strategi di sini, yaitu adalah suatu proses yang sangat penting dalam merancang, mengevaluasi, dan mengoptimalkan pendidikan. Analisis ini melibatkan pengumpulan data, penilaian situasi pendidikan, dan faktor yang mempengaruhi aktivitas pendidikan. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana perencanaan strategi di sini mengkaji faktor internal lembaga untuk mengetahui lembaga memiliki kekuatan dan kelemahan yang berarti sehingga lembaga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang ada dalam lingkungan internal dalam lembaga pendidikan. Faktor internal di sini dalam lembaga pendidikan di sini juga mencakup keseluruhan kehidupan lembaga pendidikan yang dapat dikendalikan baik oleh pemimpin maupun oleh anggota lembaga yang bersangkutan. Ada 4 faktor internal. Faktor yang pertama yaitu visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi. 2. Strategi menciptakan tujuan, di mana tujuan yang ingin dicapai yaitu dari visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi, di mana strategi yang digunakan untuk mencapainya bisa bermacam-macam. Yang ketiga, faktor sifat dan jenis kegiatan, di mana jenis dan sifat kegiatan di sini organisasi sangat penting terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Faktor yang terakhir yaitu jenis teknologi yang digunakan. Apabila faktor tersebut dapat menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan lembaga, maka akan menjadi peluang, dan sebaliknya. Apabila faktor tersebut menjadi faktor penghambat keberhasilan lembaga, maka akan menjadi sebuah ancaman. Pengorganisasian di sini lembaga pendidikan dengan faktor internal dan eksternal. Di ini merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, karena keduanya saling memberi dan menerima manfaat. Maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan dalam organisasi sangat ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini meliputi pengembangan budaya organisasi melalui rencana strategis, implementasi manajemen, mutu, efektivitas, fungsi, misi, dan kebijakan pendidikan nasional. Sedangkan faktor eksternal merupakan suatu hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar seperti sarana prasarana, politik, kebijakan pemerintah, dan sosial budaya. Jadi faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi proses kehidupan lembaga pendidikan dalam organisasi. Analisis lingkungan di sini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Ada asumsi dasar yang menjadi landasan untuk merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan pendidikan. Ada beberapa asumsi. Asumsi yang pertama, asumsi tentang tujuan pendidikan. Asumsi yang kedua, asumsi tentang siswa. Yang ketiga, asumsi tentang kurikulum. Yang keempat, asumsi tentang metode pengajaran. Terus ada metode BSC atau Blanchett, Strochet, Blanchett, di mana metode ini digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan mempertimbangkan akan aspek finansial dan non finansial. Jadi Blanchett sebagai alat pengukur kinerja perusahaan. Manfaat menggunakan metode Blanchett, Strochet untuk meningkatkan kualitas desain, meningkatkan kualitas manajemen, kinerja karyawan. BSC mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan melalui kombinasi indikator terdepan dan tertinggal. Maka Blanchett Scorecard mampu untuk memberikan analisis kinerja yang dapat dikatakan lebih lengkap serta kompleks, mengkonfigurasikan sistem indikator yang memberikan pandangan holistik terintegrasi, memungkinkan organisasi untuk memberikan fokus terhadap upayanya dalam menentukan dan mengkomunikasikan prioritas kepada manajemen, pegawai, investor, maupun customer. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.